Selamat datang di Lapak Cerita Ama Aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Seorang perempuan bernama Echa yang mirip dengan Erika Carlina terbangun dari tidurnya setelah bermimpi bermantap-mantap dengan seorang pria. Echa terbangun dengan senyuman merekah di bibirnya. Ia bisa merasakan sentuhan hangat dari sosok yang tak pernah ada di alam dunia. Echa melihat jam yang menunjukkan jam 4 pagi. Ia turun ke dapur dan membuat teh hangat. Tidak lama kemudian, Ariel suami Echa datang setelah bekerja lembur semalaman. Echa kesal dengan jam kerja suami yang menyita waktu untuk keluarga. Ariel seperti lupa pulang karena hampir setiap hari mengerjakan lemburan. Sebagai petugas parkir di zona C, Ariel tak bisa menolak lemburan. Melihat suaminya yang melenggang pergi dari dapur, Echa menyuruh suaminya menggantungkan jaketnya. Ariel menuruti perintah istrinya itu. Namun, tangan setan yang bengis berbuat jahil dan menjatuhkan jaket tersebut. Echa terlihat kesal karena Ariel tidak mendengarkan perintahnya. Ariel terlihat kecewa melihat isi meja makan yang kosong tanpa makanan. Echa justru bergumam kalau makanan kemarin yang disisakan sudah pasti basi. Tapi kalau dihabiskan jadi serba salah. Ariel memohon kepada istrinya untuk menggoreng telur atau memasak mie instan. Berarti aku jawab salah lagi. Aku tiap hari juga capek kerja. Echa justru menuntut Ariel untuk meluangkan waktunya makan malam di rumah. Sontak Ariel langsung emosi mendengar perkataan istrinya itu. Pertengkaran di pagi buta membuat suasana rumah semakin tidak nyaman dihuni. Echa hanya bisa menatap foto pernikahannya yang berharap keluarganya nanti bisa harmoni. Tak disangka pernikahan itu hanya membawa malapetaka. Paginya, Echa bersiap untuk bekerja di kantor pengiriman barang Bahtera Kargo. Saat ia akan berangkat ke kantor, Ariel terlihat sedang bersiap untuk tidur. Setelah naik angkutan umum, Echa sampai di kantor. Echa langsung menghitung stok barang. Linda mengejutkan Echa yang bengong sendirian di ujung lorong. Apa kau? Linda menebak kalau Echa habis bertengkar lagi dengan sang suami. Jam istirahat. Echa sedang curhat kepada Linda. Echa merasa lelah dengan ujian pernikahannya yang seolah tiada henti. Bahkan, setelah 3 tahun bersama, tidak ada titik terang pada pertengkaran yang sering terjadi. Ia sampai berpikir untuk bercerai saja. Linda sampai terkejut mendengar kata cerai yang mudah sekali terucap dari bibir Echa. Linda menyadari ada hal yang aneh pada rumah tangga Echa. Setiap kali Echa bermimpi bersetubuh dengan seorang pria, pagi setelah bangun, Echa selalu bertengkar dengan Ariel. Echa justru mengeluhkan sikap Ariel yang berbeda dari zaman pacaran. Linda menasehati Echa bahwa setelah menikah, mereka akan hidup dengan segala kekurangan dan kelebihan pasangan. Pertengkaran bisa jadi makanan sehari-hari, apalagi jika wanita tidak pandai menjaga suasana nyaman dalam rumah. Echa merasa disalahkan karena menuntut suaminya agar lebih mesra. Linda berbalik dan menuntut Echa, apakah Echa sering berdandan setelah menikah? Pada kenyataannya, Echa pun sama seperti Ariel yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan butuh dimanja. Linda memberi nasihat sebagai pasangan suami istri, sepatutnya mengungkapkan perasaan masing-masing. Linda menegaskan agar Echa segera bergegas pulang ke rumah setelah bekerja dan berdandan cantik untuk menyambut sang suami. Echa harus bermesraan agar hubungan dengan suami kiat mendekat. Malam harinya setelah pulang kerja, Ariel memilih untuk nongkrong bersama teman dekatnya. Ia butuh menenangkan pikiran karena rumah bukan lagi tempat nyaman. Ariel takut jadi suami yang gagal dan tidak menyenangkan bagi istrinya. Restu bergumam menasehati Ariel harus lebih sabar menghadapi istrinya. Di waktu yang sama, Echa benar-benar mengikuti saran dari Linda. Wanita itu berdandan dengan makeup tebal dan memakai pakaian seksi. Tepat jam 4 pagi, Echa sudah menunggu suaminya untuk pulang dan meminta jatah bercinta. Ariel terpanah melihat kecantikan wanita itu sampai kehabisan kata-kata. Echa pun menyambut dengan senyuman manja. Echa pun melepas jaket suaminya dan sudah menyiapkan berbagai makanan enak di atas meja. Setelah minum teh hangat, Ariel langsung tancap gas menggauli Echa.
Saat mereka berdua memadu kasih, sosok Jin Gundul melesat secepat kilat dan mengintip dari balik pintu kamar. Tak disangka, Jin Gundul itu pun ikut bersatu. Setelah pergaulan itu, Echa tertidur lelap hingga memimpikan kastil megah itu lagi. Tangan iblis menanamkan mahkota bunga putih tepat di atas perutnya. Sang setan berkata bahwa Echa tidak bisa keluar dari kastilnya lagi. Bahkan, sang setan memanggil Echa dengan sebutan pengantinku. Echa berusaha melarikan diri, namun semua pintu terkunci. Hingga Echa bertemu dengan sosok misterius itu lagi, dan tiba-tiba terbangun. Saat terbangun dari tidurnya, Echa menemukan bunga mahkota putih yang tergeletak di atas ranjang. Echa turun ke bawah untuk membuat sarapan, namun Echa terkesiap penuh bahagia begitu suaminya menyambut di meja makan. Setelah sekian lama mereka berdua bisa makan bersama di meja makan dan saling merayu satu sama lain. Bahkan, Ariel bersikeras ingin mengantarkan Echa ke tempat kerja, meski dirinya baru tidur sebentar. Ariel juga mengingatkan Echa tentang janji bertemu dengan adiknya Emma. Echa mengirim pesan untuk memastikan hendak bertemu di mana. Echa dikejutkan dengan foto pernikahannya yang retak secara tiba-tiba. Setelah sarapan, Ariel pergi mengantarkan Echa ke kantor. Sesampainya di kantor, Echa berkata janjinya yang akan bertemu dengan Emma sepulang kerja. Jadi Ariel tak perlu menjemputnya. Begitu jam kerja berdering, Echa langsung mendata paket yang menumpuk di gudang. Anehnya, ia menemukan bunga melati yang teronggok di atas kardus. Sosok pria misterius yang datang di alam mimpi, sekarang muncul di alam nyata. Echa melarikan diri masuk ke dalam kamar mandi dan memuntahkan tetesan darah. Setan itu mengikuti Echa, meski wanita itu sudah menunjukkan berbagai penolakan. Linda sangat khawatir melihat kondisi Echa yang pucat pasi. Apalagi bercak darah yang berada di wastafel, pertanda ada yang salah dengan tubuh Echa. Malam harinya, Echa menunggu Emma di warung pinggir jalan. Emma terlambat datang karena ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakannya di minimarket. Echa menanyakan keberadaan pacar Emma yang bernama Desta. Hubungan mereka sudah jalan 2 tahun dan berencana akan melangsungkan pertunangan di waktu dekat. Emma lelah bekerja di minimarket dan tidak ada tenaga lagi untuk mengurusi Desta yang sering uring-uringan. Emma turut sedih dengan kakaknya yang sering bertengkar dengan suami. Echa berusaha memberikan pemahaman tentang kehidupan orang dewasa kepada Emma. Emma mengalihkan pembicaraan dan berkata jika bulan lalu ia pulang ke kampung halaman, bapak dan ibu selalu mengharapkan untuk segera menimang cucu. Echa langsung bersedih dan meminta doa yang terbaik saja. Bahkan Echa langsung mual saat memikirkan anak. Echa mengirimkan pesan pada Ariel untuk membelikan obat setelah pulang kerja. Saat Ariel hendak keluar tempat kerja, ia melihat sosok seorang wanita yang mirip dengan istrinya sendiri yang berlarian tak tentu arah. Ariel langsung menghampiri sosok itu yang berlari. Ariel melihat Echa yang sedang merintih kesakitan dengan tubuh yang membungkuk. Tak disangka, Echa melahirkan seorang bayi yang langsung bisa merangkak berjalan ke arah Ariel. Ariel yang ketakutan berlari sampai berpapasan dengan Restu. Sosok yang menyerupai Echa sudah tidak ada di lorong. Sesampainya di rumah, Ariel terduduk lemas dan diam 1000 bahasa. Echa yang sibuk menyiapkan makan malam sampai heran melihat tingkah sang suami yang berbeda, tidak seperti biasanya. Ariel mengaku mengalami kejadian aneh di tempat kerja. Ia tidak ingin menceritakan lebih lanjut dan membuat Echa kepikiran. Ariel memberikan obat pesanan Echa sambil memberitahu Echa kalau sudah memesan tukang pijat untuk Echa besok hari. Pagi harinya, Mbok Sari datang untuk memijat tubuh Echa yang tak enak badan. Melihat istrinya yang kecapean, Ariel menyarankan untuk izin sakit 1 hari. Echa menghela napas panjang, seraya berkata, gajinya bisa dipotong meski izin sakit. Apalagi, mereka sering telat bayar kontrakan yang bikin hidup semakin runyam. Mbok Sari
memijat bagian perut, dan menemukan ada yang berbeda. Mbok Sari tertawa dan berkata, "Pantas saja Echa mengeluh tidak enak badan." Ternyata di perut Echa muncul kehidupan baru dengan usia kandungan 3 bulan. Ariel langsung terkesiap mendengar istrinya berbadan 2. Padahal mereka jarang melakukan hubungan. Dan kemarin baru saja sekali. Sejak mengetahui hamil, Echa jadi lebih manja dan selalu diantar berangkat kerja. Rekan kerja kantor turut bahagia dan memberikan selamat. Di sela pekerjaan yang padat, Echa mengabarkan kehamilannya itu kepada Emma dan berfoto selfie dengan perut yang diperlihatkan. Linda menghampiri Echa dan mulai meragukan kehamilan sahabatnya sendiri. Apalagi Echa baru bercinta kemarin dengan suaminya setelah sekian lama. Linda mengungkapkan jika ia melihat ada cacing di bekas muntahan darah Echa kemarin. Ia menduga ada yang tak beres dengan kehamilan itu. Echa kesal dengan sikap Linda yang selalu menyangkut pautkan kejadian dengan hal mistis. Echa pergi begitu saja tanpa mengindahkan peringatan dari Linda. Malam harinya, Ariel termenung dan mengingat terakhir kalinya berhubungan badan dengan istrinya. Ia tak menyangka Echa bermain api di belakang Ariel. Restu menawarkan pertukaran shift agar Ariel bisa menemani Echa semalaman. Saat bekerja, Ariel merasakan ada yang aneh di tempat parkir mobil. Ia mendengar suara dentuman dari dekat sampah. Ariel memeriksa satu persatu mobil yang terparkir. Tak disangka, sosok iblis keluar dari tempat sampah. Sesampainya di rumah, Ariel hanya bisa bengong dan enggan bersuara. Saat Echa menyiapkan makan malam di dapur, Ariel mengecek ponsel sang istri. Ariel menemukan chat aneh dengan pria yang bernama Denny. Echa menjelaskan kalau Denny teman sekolahnya dulu. Denny sering curhat terkait sikap sang istri agar bisa memperbaiki hubungan. Ariel semakin curiga dan bertanya, kapan terakhir kali Echa bertemu dengan Denny? Ia mengungkapkan kecurigaannya atas kandungan Echa yang sudah hamil 3 bulan. Karena Ariel terus-menerus mengatakan kandungan Echa tak logis, wanita itu meminta periksa ke dokter kandungan esok hari. Pembesaran kantong kehamilan, namanya juga dukun bayi, tapi tidak ada fetus dari hasil pembuahan. Benar saja, saat di USG dokter tidak melihat ada pembesaran kandungan kehamilan. Bahkan tidak ada fetus atau janin bayi di dalam perut Echa. Dokter menjelaskan, diagnosa dukun bayi tidak selalu tepat atau akurat. Pemeriksaan hanya didasarkan pada memijat tanpa didukung bukti ilmiah lainnya. Apalagi wanita yang menginginkan kuat untuk hamil bisa mengalami gejala kehamilan palsu karena delusi tinggi. Setelah mengetahui dirinya tidak jadi hamil, Echa langsung lemas dan tidak bergairah. Ia menceritakan hasil pemeriksaan dokter yang menunjukkan kehamilan palsu kepada Linda. Echa sendiri heran, bagaimana ia bisa merasakan ada gerakan di dalam perut. Kecurigaan Linda semakin kuat dan memaksa Echa untuk ikut ke pondok. Ustadz Zainal terhenyak saat melihat Echa untuk pertama kali. Ia bisa melihat sosok setan yang menempel di belakang wanita itu. Ustadz menyarankan mereka untuk senantiasa menjalankan ibadah, bukan hanya sebagai pengugur kewajiban, melainkan sebagai perisai untuk zahir dan juga batin. Selain itu, Echa dan Linda harus membiasakan diri membaca doa sebelum melakukan aktivitas apapun itu. Echa mengaku sering mimpi aneh setelah menikah dengan Ariel. Ustadz sudah tahu arah pembicaraan itu dan memotong cerita Echa. Ia menegaskan kalau Allah menciptakan jin sama seperti manusia yang memiliki hawa nafsu. Ia sendiri pernah bertemu dengan temannya yang disukai oleh bangsa jin. Dia sering bermimpi aneh, seperti yang dialami Echa. Naasnya, Echa sama sekali tidak percaya bahwa kehamilannya palsu. Ia masih bisa merasakan ada yang bergerak di dalam perut. Echa bahkan berkata bahwa diagnosa dokter tidaklah benar. Echa marah karena semua orang tidak percaya bahwa ia sedang berbadan 2. Echa pergi begitu saja. Linda ikut menemani Echa pulang ke rumah dan mencoba bicara lagi dari hati ke hati. Linda baru menyadari bahwa Echa sangat mendambakan kehamilan. Echa bahkan berkata
sudah menantikan kehadiran buah hati. Namun, rezeki yang datang justru dianggap hanya hayalan semata. Di tempat lain, Ariel masih belum pulang meski shift jaga telah usai. Ariel bicara pada Restu terkait kehamilan Echa, yang ternyata palsu. Ia tak sanggup melihat Echa sedih. Sementara Ariel tak bisa melakukan apapun juga. Di tempat lain, Linda hampir menabrak kucing yang diam di tengah jalan. Ia menyingkirkan kucing itu agar tidak terluka. Anehnya, kucing hitam itu langsung lenyap begitu Linda balik badan. Suara meongnya masih terdengar dekat. Linda mencari di bawah tumpukan kayu dan tiba-tiba Kucing, mana kau nih? Kucing. Ah, cing. Echa terbangun mendengar suara teriakan Linda. Echa keluar gang dan menemukan sepeda motor. Linda terparkir di tengah jalan. Warga yang terkejut ikut keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata, Linda terbaring tidak bernyawa dengan tubuh penuh darah. Echa tak kuasa menahan tangisnya melihat wajah Linda hancur. Ariel menyusul istri tercinta dan memberikan pelukan hangat untuk meredakan tangisannya. Tak disangka, perut Echa langsung membuncit, padahal sebelumnya masih rata. Keesokan harinya setelah pemakaman Linda, Echa meminta bantuan Ariel untuk memperbaiki segalanya. Aku pikir cuman mimpi. Aku nggak tahu kalau mimpi itu bisa jadi kenyataan. Kalau Linda akan kayak kemarin. Aku yang nggak bisa ngambil sikap. Aku tahu cara untuk benerin ini semua. Dengan didampingi Emma dan Ariel, wanita itu menjalani ruqyah untuk mengusir setan penjina yang selama ini menggauli Echa di dalam mimpi. Pak Ustadz mendorong setan itu untuk masuk ke dalam raga Echa agar bisa berkomunikasi dengan manusia. Setan itu langsung berkata jika mereka telah mengganggu pengantin perempuan miliknya. Siapa yang berani mengganggu pengantin? Keluar dari tubuh dia. Pak Ustadz menegaskan kalau Echa sudah menikah dengan sebangsanya sendiri. Setan penzina itu tidak terima. Pak Ustadz terpaksa mengusir setan itu secara paksa karena tidak mau keluar secara sukarela. Echa terjatuh lemas setelah setan itu keluar dari tubuhnya. Pak Ustadz membenarkan kalau Echa diganggu oleh jin Dasim yang suka mengganggu istri manusia. Bisikan negatif dari jin Dasim akan membuat emosi meledak-ledak agar rumah tangga anak Adam hancur berantakan. Pak Ustadz memberikan bacaan doa yang bisa menghalau manusia dari gangguan jin penzina. Esoknya, Echa sudah bangun dari tidurnya dan duduk termenung di sisi ranjang. Ariel panik dan bertanya apakah Echa memimpikan pergumulan itu lagi. Echa mengaku sudah tidak bermimpi aneh lagi. Ia meminta maaf karena tidak menceritakan bermimpi bercinta dengan sosok Jin kepada Ariel. Echa tidak pernah menyangka kalau mimpi itu bisa mempengaruhi kondisi mereka di alam nyata. 14 hari kemudian, hubungan Echa dan Ariel semakin membaik dan kembali harmonis seperti sedia kala. Saat makan bersama, Ariel memberikan kabar baik bahwa ia mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat. Ia menggantikan posisi Restu yang mengundurkan diri. Namun, ia harus mengikuti pelatihan di luar kota selama 1 minggu. Ia masih khawatir dengan kondisi Echa dan berencana untuk menolak kesempatan ini. Echa mendesak Ariel untuk mengambil kesempatan emas karena tidak akan terjadi 2 kali. Echa berjanji akan baik-baik saja selama Ariel pergi. Apalagi, Echa sudah tidak bermimpi aneh lagi. Ariel berjanji akan sering mengirimkan pesan video call dengan Echa. Setelah Ariel pergi ke pelatihan ke kantor pusat, Echa tinggal sendirian di kontrakan. Malamnya, Echa sempat menghubungi Emma agar menemaninya tidur di rumah. Sayangnya, Emma harus menggantikan salah satu teman kerja yang izin karena sakit. Emma tak bisa datang malam itu karena lembur sampai pagi. Echa nonton TV sendirian hingga ketiduran di atas sofa. Ia terperanjat mendengar suara baju yang terjatuh. Ternyata jaket Ariel terjatuh. Dan saat dilihat ada bacaan doa dari Pak Ustadz,
yang harus dibaca saat Echa ketakutan. Tampaknya Ariel lupa memberikan kertas itu pada Echa karena kondisi Echa sudah membaik dan terkendali. Suara aneh kini muncul di lantai 2. Echa berusaha menghiraukan suara itu dan kembali menonton dan tertidur. Pagi harinya, Echa terbangun dengan perasaan lega karena tidak bermimpi aneh-aneh lagi. Ia bergegas pergi bekerja, namun gangguan gaib muncul di saat tak terduga. Echa melihat wajah temannya berubah menyeramkan seperti hantu yang bergentayangan. Kamu pengantinku, selamat pagi. Kamu milikku. Kamu milikku. Untungnya malam itu Emma bisa datang ke rumah Echa. Ia menemani sang kakak yang sendirian dan ketakutan. Echa mengaku tak tahu harus berbuat apa lagi karena semua ikhtiarnya berakhir sia-sia. Emma mengajak kakaknya untuk menemui Pak Ustadz Zainal besok hari. Echa ketakutan karena malam masih panjang dan ia hanya berdua saja dengan Emma. Ia takut jin itu akan melukai Emma yang bertekad kuat untuk menolong Echa. Di waktu yang sama, Ariel sudah mendapatkan pinjaman mobil dari kantornya. Ia mengantongi izin untuk pulang sebentar agar bisa mengantar Echa ke rumah Pak Ustadz. Ariel menelepon Echa untuk bicara dengan Emma. Ia meminta Emma untuk menjaga Echa dan mereka tidak boleh tidur sebelum Ariel datang ke sana. Setelah menutup telepon, Echa dan Emma bersantai di kamar sambil bercerita panjang lebar. Emma mengaku sudah 5 hari tidak berhubungan dengan Desta. Echa sudah terlihat mengantuk dan matanya mulai sayu. Emma berusaha membangunkan Echa, namun wanita itu sudah terlelap begitu cepat. Emma berusaha mengguncang tubuh Echa hingga tiba-tiba jin itu melempar Emma keluar kamar dan menguncinya di sebuah ruangan. Perut Echa kembali membesar, di mana sosok jin berusaha memeluk dari belakang. Echa terbangun dari tidurnya sebentar, namun perutnya semakin membesar. Ia langsung memukuli perutnya sendiri karena tidak mau melahirkan anak setan. Darah segar keluar dari kaki Echa, pertanda sang jabang bayi hendak lahir. Wanita itu berjalan tertatih menuju kamar mandi dengan membawa satu hanger kawat. Emma masih tidak sadar diri saat kakaknya kewalahan menghadapi setan. Echa berusaha tetap kuat dan menusuk jabang bayi dengan seutas kawat pakaian. Bukan bayi yang keluar, melainkan beberapa cacing pita yang masih hidup. Ariel sampai di rumah dan mencari keberadaan istrinya. Saat itu, Echa sudah kehabisan banyak darah dan jatuh pingsan di kamar mandi. Ariel berteriak memanggil Emma sembari berusaha membangunkan Echa. Mereka langsung membawa Echa ke pondok pesantren dan diruqyah bersama Santi yang ikut membaca ayat suci Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaratul mustaqim. La ilaha illa huwal hayyum. Lahu ma fis. Jiwa Echa terperangkap di kastil iblis yang sengaja menanamkan benih di rahimnya. Ia berjalan kian kemari menuju pintu keluar dari sumber suara yang terdengar. Jin berwujud manusia itu kembali muncul ke hadapan mata dan membuat Echa lari ketakutan. Tubuh Echa mulai kerasukan. Setan dan tertawa terbahak-bahak dengan mata merah. Ustadz Zainal bersama para santri tetap melantunkan bacaan Al-Quran dengan khusyuk. Tak berapa lama Echa beserta ranjangnya melayang ke udara
hingga membuat semua orang terkesiap melihatnya. Ustadz Zainal membaca ayat ruqyah dengan suara lantang hingga iblis mendekat ke wajahnya. Echa dicekik sampai pingsan hingga iblis itu menghilang begitu saja. Ariel berbisik di telinga Echa dan meminta maaf karena ia belum bisa menepati janji pernikahan. Ternyata Ariel selalu berjanji untuk terus menemani Echa tertawa dan berbahagia berdua selamanya. Ariel mengaku bersalah dan menyesali keegoisan dalam diri. Echa menangis mendengar suara Ariel yang menembus sampai ke alam durjana. Ariel memohon dengan sangat agar Echa kembali pulang. Ariel membaca doa perlindungan yang diberikan Ustadz di secari kertas. Echa mengikuti doa itu meski dengan mulut yang terbata-bata. Kastil setan itu mulai runtuh secara perlahan. Namun jiwa Echa masih disekap di alam gaib. Echa berusaha melarikan diri dan berhasil keluar dari kastil setan itu. Akhirnya Echa tersadar dari kerasukan dan kembali ke dalam raganya sendiri. Perutnya kembali mengepis dan kosong tanpa janin setan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya 6 tahun setelah kejadian itu, Echa mulai memperdalam ilmu agama dan memutuskan untuk berjilbab. Ia sudah memiliki 2 anak dan tinggal di tempat yang lebih bagus. Pagi itu anak pertama Echa main di halaman depan dan bertemu dengan seorang pria misterius. Emma menarik keponakannya itu untuk masuk ke dalam rumah. Tak disangka, sosok pria misterius itu adalah sosok jin yang muncul dalam mimpi Echa. Dan film pun tamat. Sekian dari cerita Emma Kaja, jangan lupa nonton cerita lainnya di Lapak Mak.